bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari bersama-sama katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia Allah, Dia Raja yang layak terima pujian dan sembah dari umatnya. Haleluya. Mari kita muliakan Tuhan, kita sanjung Dia. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau Raja, diagungkan dan dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan Yesus. Engkau Raja, Engkau layak dipuji, disembah. Amin. Puji Tuhan. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sanjung Dia, kita sembah Dia. Dia Raja, Dia Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami muliakan Tuhan. Kami sanjung, kami tinggikan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari sanjung Dia. Muliakan Yesus, muliakan Tuhan. Dia layak dipuji. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ku sanjung Kau di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau puji, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami akan beribadah kepada-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga boleh berakhir, semua sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang melayani Tuhan. Berkati setiap jemaat juga Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus bangkit. Dia hidup. Dia naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Mari puji Tuhan, muliakan Dia. Amin. Haleluya. Kita menang bersama Yesus. Menang di dalam peperangan. Haleluya. Ku menang. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Amin, haleluya. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan. Kita muliakan Dia. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Amin, puji Tuhan. Yesus dahsyat. Dia berkuasa di bumi, di sorga, bertata dalam kemuliaannya. Berkuasa di bumi, di sorga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Engkau berdaya Tuhan. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkuasa di bumi, di sorga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas
bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja, segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita. Oh haleluya. Yesus hebat. Dia berkuasa atas kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Haleluya. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dia berikan kuasa Roh Kudus atas orang-orang percaya. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. sungguh besar Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau perisai hidup kami. Kami berdiri dengan iman. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Dari tempat itu atau kamar loteng Yerusalem, mereka akan dilengkapi dengan kuasa yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dia berikan janjinya kepada umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau menunggulah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasanya. Haleluya. Dari tempat
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga dan Engkau berikan janji, yaitu kuasa Roh Kudus atas kami. Surga Dia berikan janjinya, kau menunggu lah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasa-Nya dari tempat suci maha tinggi. Minta Roh-Nya nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantinnya. Bebaslah dari keruh, cacat dan celah. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Minta Roh-Nya nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantinnya. Bebaslah dari keruh, cacat dan celah. Amin. Puji Tuhan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Yesus sudah menang. Mari katakan, Yesus, Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Yesus mengasihi kita semua. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus turun dari sorga, masuk dalam dunia yang fana. Ya Dia sudah tinggalkan Bapanya. Oleh dosa kita manusia. Mari katakan, Dia hidup, Yesus hidup. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hidup.
terpujilah Engkau Yesus. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dalam ibadah hari ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian kami dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan dengar lagi firman Tuhan. Kami akan dengar lagi suara-Mu dibentangkan bagi kami umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat marifat Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap apa yang diucapkan itu merupakan suara Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami, jemaat Tuhan yang ada. Urapan yang sama juga kami terima hari ini Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu. Terima kasih, kami akan dengar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun saudara ada dan dapat mengikuti tayangan ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk dapat beribadah, ya sekalipun secara online, tapi kemurahan Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, tema yang diambil adalah Yesus naik, Roh Kudus turun. Dua peristiwa yang berurutan terjadi. Ya, Yesus naik dan Roh Kudus turun. Kalau kita memperhatikan dengan baik keadaan di dalam dunia ini, ada banyak sekali kejadian di dalam dunia ini yang membawa akibat yang begitu luas. Bukan hanya bagi orang per orang, bukan hanya dalam satu wilayah, tapi bahkan berdampak bagi seluruh dunia. Satu peristiwa yang mempengaruhi, bahkan dapat merubah keadaan dunia ini. Di dalam Alkitab ada tertulis dan ada kisah mengenai hal ini. Bermula menjelang kenaikan Yesus ke dalam sorga, kita tahu Yesus sudah bekerja di dalam dunia ini, menjalankan tugasnya, dan akhirnya dia mati, menjadi korban untuk keselamatan manusia. Yesus juga sudah mengajar, memberitakan Injil, mengadakan tanda-tanda heran, dan menjelang Yesus naik kembali ke sorga, kembali ke tempat asalnya, ia berkumpul bersama-sama dengan para muridnya dan menikmati makan. Pada saat itulah kemudian Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak boleh pergi dari Yerusalem. Karena apa?
karena mereka akan menerima janji Bapa. Itu yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena kepada mereka akan diberikan janji Bapa. Apakah janji Bapa tersebut? Kalau kita baca bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi apakah janji Bapa yang akan diberikan kepada mereka? Ayat ini dengan jelas katakan, itulah Roh Kudus. Roh Kudus merupakan janji yang diberikan kepada para murid kalau mereka mau untuk tetap tinggal dan tidak pergi dari Yerusalem. Dan kehadiran Roh Kudus itu membawa hal-hal yang baik. Dan kalau kita melihat dari ayat pokok kita, ayat Kisah Rasul 1 ayat ke-8 tersebut, maka kehadiran Roh Kudus di situ dikatakan akan membawa kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi hal yang pertama yang dibawa oleh Roh Kudus adalah kuasa. Dan hal kedua yang merupakan hal yang tidak terpisah dari hal yang pertama yang dibawa oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dua hal ini adalah dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Kehadiran kuasa, kehadiran Roh Kudus membawa kuasa dan menjadikan orang sebagai saksi. Kedatangan Roh Kudus bagi para murid tentunya akan menggantikan peran Yesus, karena selama 3,5 tahun murid-murid bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Mereka melihat bagaimana Yesus bekerja, mereka melihat bagaimana Yesus melayani jiwa-jiwa. Yesus menjadi pemimpin mereka. Yesus menjadi penolong mereka. Yesus menjadi guru yang mengajar mereka. Yesus adalah teladan bagi kehidupan mereka. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus merupakan lanjutan dari peristiwa sebelumnya, yaitu kenaikan Yesus. Karena tanpa kenaikan Yesus, maka janji Bapa itu tidak akan dipenuhi. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, mengapa Yesus harus naik kembali ke dalam sorga? Padahal Yesus membawa begitu banyak hal positif ketika dia bekerja, dia melayani, dia menyampaikan firman, dia mengajar. Ada begitu banyak orang yang kemudian bertobat, ada begitu banyak orang yang menerima berkat, ada begitu banyak orang yang menerima pertolongan. Kenapa Yesus tidak tinggal saja di dalam dunia ini untuk mengerjakan begitu banyak pekerjaan yang dia dapat lakukan, untuk menolong lebih banyak orang lagi? Tapi di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Yesus bicara mengenai hadirnya Roh Kudus yang merupakan janji Bapa kepada umat manusia, kepada para murid. Jadi mengapa Yesus harus kembali ke dalam sorga adalah supaya dia dapat mengirimkan dan mengutus Roh Kudus hadir di dalam dunia ini. Roh Kudus yang akan menggantikan peran Yesus bagi murid-murid. Bahkan Roh Kudus juga yang akan bekerja di tengah-tengah dunia yang luas ini. Hal kedua, untuk apa Yesus terangkat kembali ke dalam sorga setelah masa kerjanya di dalam dunia ini, kita juga bisa lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang kedua dan ketiga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dua peristiwa berurutan ini yang terjadi. Yesus harus kembali ke dalam sorga, dia naik dengan cara yang ajaib, dengan tujuan untuk mengirimkan Roh Kudus yang merupakan janji Bapa. Dan Yesus juga kembali ke dalam sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Ya. Ini adalah satu peristiwa besar yang akan kemudian mempengaruhi banyak orang. Ya. Kenaikan Yesus ke dalam sorga dengan cara yang ajaib. Malaikat katakan kepada mereka yang melihat hal itu, dengan cara yang sama, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Itu adalah janji. Itulah pernyataan yang dibuat bagi kita. Jadi sekalipun kita masih menunggu saatnya, tetapi untuk hal yang akan datang ini sudah dinyatakan bahwa dengan cara yang sama seperti Yesus naik ke dalam sorga, kembali ke tempat asalnya, demikian juga dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Jadi ada manfaatnya Yesus datang atau Yesus kembali ke dalam sorga, yaitu supaya dia dapat mengirimkan kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada murid-murid. Kuasa Roh Kudus yang akan menggantikan peran Yesus untuk memimpin para murid, yang dapat menghibur para murid. Dikatakan itu sebagai penolong. Ya. Dan kalau kita lihat apa dampaknya, apa yang timbul ketika Roh Kudus itu datang kepada kita dan membawa kuasa, dan Roh Kudus itu kemudian membuat kita menjadi mampu menjadi saksi. Kuasa yang dihadirkan oleh Roh Kudus itu memampukan manusia untuk menjadi saksi Kristus. Membuat orang menjadi berani untuk bersaksi. Kuasa yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Suatu kekuatan yang bergerak. Bahkan kekuatan yang memaksa orang untuk bergerak. Memaksa orang juga kemudian menjadi orang-orang yang berani untuk menjadi saksi Kristus. Itulah kuasa yang dijanjikan Bapa kepada, bukan hanya kepada murid-murid, tapi bagi seluruh umat manusia. Karena dengan kuasa itu, manusia menjadi kuat, manusia mampu, manusia mempunyai keberanian, dan dengan keberanian itu, mereka mulai menjadi saksi Kristus. Mereka boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain.
Dan sebab itu penyebaran pengajaran Yesus Kristus itu menjadi sangat luas. Ya, pengajaran Yesus Kristus itu diterima di seluruh dunia, di begitu banyak tempat. Karena ada kuasa Roh Kudus itu. Dan bahkan ajaran-ajaran itu terus berkembang. Ya, terus bekerja di seluruh dunia sampai saat ini. Tidak berhenti. Kuasa Roh Kudus tidak berhenti hanya pada saat pencurahan kuasa Roh Kudus di kamar loteng 2000 tahun lalu. Tetapi dia terus menyertai pekerjaan sampai saat ini. Bapak itu saudara-saudara, kita memperhatikan dua hal yang berurutan, dua hal yang membawa dampak yang sangat luas bagi manusia. Dua hal yang kemudian membuat pelayanan pekerjaan Tuhan itu menjadi semakin luas. Orang-orang yang percaya yang mulainya dari Yerusalem, kemudian mulai pergi ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Orang mengenal Injil Kristus. Karena apa? Karena Bapa memenuhi janjinya. Dan untuk pemenuhan janji itu, Yesus harus kembali. Yesus harus naik ke dalam sorga. Dan itu kita sudah rayakan beberapa hari yang lalu. Kenaikan Yesus membawa dampak yang begitu luas dalam kehidupan umat manusia. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup para murid, murid-murid yang begitu mengandalkan Yesus sebagai pemimpin, begitu mengandalkan Yesus sebagai penolong, sebagai guru yang mengajar mereka, tempat di mana mereka bertanya akan hal-hal yang mereka belum mengerti. Ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus dikuburkan, apa yang terjadi dengan para murid? Yang terjadi adalah mereka menjadi takut, kehilangan seorang pemimpin. Kehilangan seorang yang sanggup menolong mereka, yang sanggup melindungi mereka. Sehingga mereka kemudian bersembunyi di satu rumah, menutup pintu rumah itu, dan mengunci diri. Mereka bersembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi yang mau membunuh mereka, mau menangkap mereka. Karena mereka membawa ajaran Kristus. Dan hal tersebut membuat mereka menjadi sangat takut. Hal tersebut membuat mereka kemudian harus menyembunyikan diri. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, ketika janji Bapa dinyatakan dalam kehidupan mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka, Roh Kudus yang membawa kuasa itu. Kuasa yang dinamis, kuasa yang bergerak, kuasa yang kuat, kuasa yang mempunyai kemampuan dan memampukan orang untuk berani bergerak sehingga orang kemudian menjadi saksi Kristus. Maka ini juga berdampak bagi murid-murid. Mereka yang tadinya dalam keadaan takut, mereka yang tadinya bersembunyi ketika Yesus mati, kehilangan pemimpin. Tentunya ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan kembali ke sorga, hal ini membuat mereka juga khawatir. Murid-murid juga kemudian kembali kepada ketakutan mereka. Yesus akan kembali ke sorga. Tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Tidak ada lagi yang menolong mereka. Sebab itu di dalam kesempatan ketika Yesus berkumpul bersama-sama para murid dan makan, kemudian melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, Yesus katakan karena kepada mereka akan diberikan janji Bapa. Dan puji Tuhan saudara-saudara, murid-murid ini adalah murid-murid yang dengar-dengaran. Mereka sudah banyak belajar dari Yesus. Mereka banyak melihat perbuatan-perbuatan Yesus, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka ikuti perintah Yesus yang melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama dengan para murid yang lain.
mereka berdoa di kamar loteng di atas di kota Yerusalem itu. Berapa lama waktunya dari Yesus menyatakan bahwa mereka akan menerima janji Bapa sampai janji Bapa itu dipenuhi, sampai Roh Kudus itu turun. Mereka tidak pernah diberitahu saatnya kapan, berapa lama mereka harus menanti, berapa lama mereka harus berkumpul bersama-sama dan tidak meninggalkan Yerusalem. Tetapi murid-murid ini dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Mereka dengar-dengaran pada larangan yang Yesus katakan kepada mereka. Dan hasil ketika para murid dengar-dengaran akan perintah Tuhan, janji Bapa menjadi bagian mereka. Sebab itu kalau kita menjadi orang-orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menurut perintah firman Tuhan, tidak hanya mendengar firman itu, tetapi melakukan firman itu, janji Bapa juga akan menjadi bagian kita. Ya, janji Bapa bahwa Roh Kudus itu akan turun memenuhi kita juga akan menjadi bagian kita. Mungkin kita sudah begitu lama menanti, mungkin kita sudah lama berdoa, Tuhan penuhkan dengan kuasa Roh Kudus, tetapi tidak terlihat ada tanda-tanda. Jangan bosan untuk berdoa. Jangan mundur untuk minta kepada Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena itu sudah dijanjikan. Dan apa yang Allah janjikan kepada kita, tidak mungkin dia tidak lengkapi. Tidak mungkin dia ingkari. Tuhan akan memenuhi semua janjinya. Dan kalau dia berjanji akan memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya, dia pasti akan penuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya sepenuh-penuhnya. Sebab itu ikuti firman Tuhan, dengar-dengaran kepada perintah firman Tuhan, seperti apa yang murid-murid lakukan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka memiliki kuasa itu. Mereka menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berani untuk mengabarkan Injil. Mereka tidak malu. Di tengah orang-orang banyak, mereka dapat menyaksikan tentang kebenaran Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak malu lagi, mereka tidak bersembunyi lagi. Tetapi secara terang-terangan di banyak orang, bahkan di hadapan musuh-musuh mereka, orang-orang yang mau melawan mereka, mereka menyatakan dan mereka memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka menjadi berani sebagai saksi. Bahkan tidak sedikit dari mereka menjadi martir. Mereka harus mati untuk mempertahankan iman mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Ini adalah dampak dari kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ini juga merupakan perintah Tuhan kepada kita. Ya, kita adalah murid-muridnya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 20 dan 21 dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kemudian apa yang dibuat? Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Pada saat itu sebenarnya rasul-rasul sedang dalam keadaan terpenjara. Mereka dihukum, mereka dikurung di dalam sel-sel penjara. Tapi kalau saudara ikuti ayat-ayat selanjutnya, terjadi sesuatu yang ajaib. Perintah itu datang. Ya, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan memerintahkan mereka pergi untuk
memberitakan Injil kepada orang banyak. Tidak lagi takut, tidak lagi malu. Harusnya mereka ada di penjara. Sehingga ketika pengawal-pengawal penjara datang ke penjara untuk mengeluarkan mereka, apa yang didapati oleh para pengawal ini adalah penjara itu terkunci dengan rapih. Tetapi murid-murid tidak ada di situ. Para rasul tidak ada di situ. Mereka sedang ada di bait Allah untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Mujizat terjadi. Kuasa Allah turun. Roh Kudus ada. Mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai keberanian dan memberitakan firman Tuhan dengan cara yang ajaib. Yang harusnya terpenjara, mereka bisa keluar dari penjara. Malaikat Tuhan bekerja dan mereka bisa memberitakan firman Tuhan. Ini kemudian membuat imam-imam takut. Apa yang sedang terjadi? Sebab itu bagi kita semua, biarlah kita juga selalu minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita juga mempunyai kuasa, dan dengan kuasa yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, kita mempunyai keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tampil untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Menjadi saksinya Kristus. Supaya ajaran firman Tuhan ini, pengabaran Injil ini semakin luas. Dari Yerusalem, Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan berhenti untuk meminta penuhan kuasa Roh Kudus. Supaya Tuhan juga memakai kita sama seperti Tuhan memakai para murid dan para rasul ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita. Satu ayat yang terakhir yang kita akan baca bersama-sama pada saat ini. Dari kitab 2 Timotius, atau suratan 2 Timotius, pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ini menjadi perintah bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan. Ayat ini menulis seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Pada keadaan kita terdesak mungkin. Pada keadaan kita seperti yang dialami oleh para rasul di dalam penjara. Beritakanlah firman. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menjadi orang-orang yang berani untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan menolong kita semua. Dan biarlah kerinduan itu tetap ada di dalam kita. Untuk selalu minta dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan kiranya menolong kita semua. Puji Tuhan. Kita akan ambil waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Minta Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Itu menjadi kebutuhan yang sangat mutlak dalam kehidupan kita. Kita akan mulai dengan menyembah Tuhan, nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami
berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mintalah Roh Kudus, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Roh Kudus, penuhi kami. melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita buka hati kita dan izinkan Tuhan membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Penuhi kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa itu, supaya kami berani untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Buka hati baginya untuk bekerja di dalam kita. Haleluya, haleluya. Baptis kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kami perlu kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu, penuhkan lagi dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Kau ada di mana kami berada, Kau ada di dalam hati kami. Haleluya, haleluya.
Nyanyikan, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah dan penuhi hati kami. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup. Sekali lagi nyanyikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ini doa kami Tuhan kepadamu, menjadi harapan kami, menjadi kerinduan kami. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus boleh memenuhi hati kami. Datanglah dengan kuasa itu Tuhan. Kuasa yang akan menggerakkan kami, kuasa yang akan memampukan kami untuk berani menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena ini menjadi tugas kami, menjadi tanggung jawab kami sebagai pengiring Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kami juga memberitakan kabar keselamatan ini bagi banyak orang, supaya mereka juga boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Kalau kami sudah diselamatkan, kami dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kami juga boleh memberitakan kebenaran firman-Mu bagi banyak orang. Dan mereka juga boleh datang kepadamu, menerima Engkau sebagai juru selamat. Diselamatkan melalui kesaksian kami. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini selalu menjadi harapan kami, kerinduan kami di dalam hati kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam kami. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Untuk memuaskan kehidupan kami. Menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Dan menjadikan kami sanggup bersaksi. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah online kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kami. Memberikan kekuatan selalu kepada kami. Dan memuaskan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara,
Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata, amin.